Saya selesai SMA itu kan tahun 1986. Jadi pada saat itu kalau kita mau kuliah, apalagi mau ke Jawa, itu, apalagi mau mengambil kedokteran, itu memang suatu hal yang ya cukup sulit lah waktu itu. Tapi ada satu yang mendorong saya untuk berupaya untuk mendapat itu, yaitu pesan dari orang tua sebetulnya. Jadi orang tua saya yang saat ini keduanya sudah almarhum, waktu itu menyatakan bahwa kata-katanya begini saja sebetulnya, kayaknya kamu cocok jadi dokter gitu. Nah, tapi kata-kata itu menurut saya menjadi suatu motivasi gitu, karena prinsip saya adalah bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Walaupun sulit gitu, saya akan berjuang untuk bisa masuk ke kedokteran. Pilihan saya waktu itu memang UGM gitu. Jadi kita berangkat ke Jogja gitu. Nah, untuk masuk ke kedokteran pun itu kan dulu tidak ada bimbingan belajar dan segala macam, tidak ada. Jadi kita modalnya adalah dulu kumpulan soal. Dulu ada yang menjual kumpulan soal, itu yang saya pelajari. Jadi itu adalah seperti perbendaharaan soal-soal ujian yang lama-lama, itu kita pelajari satu-satu. Dan alhamdulillahnya waktu itu diterima gitu. Nah, selama pendidikan pun memang juga butuh perjuangan, karena berat juga berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang mereka adalah asli dari Jawa, sementara saya kan dari Kalimantan, betul-betul merantau, kos dan segala macam. Ya alhamdulillah, tapi ada motivasi kuat gitu, bagaimana caranya membahagiakan orang tua itu juga jadi tujuan utama sebetulnya. Kuliah kedokteran saat itu untuk sampai selesai itu 6,5 tahun. 6,5 tahun. Alhamdulillah 6,5 tahun kita jalani selesai. 6,5 tahun itu sudah dianggap tepat waktu. Lebih cepat nggak bisa, mundur bisa. Jadi 6,5 tahun itu udah ya memang masanya sebegitu. Nah, 6,5 tahun kemudian saya harus ada istilahnya dulu PTT. PTT itu seperti wajib kerja sarjana. Nah, bagaimana caranya saya kembali ke Kalimantan. Jadi pilihannya adalah saya kembali ke Kalimantan, dan saya sempat mengabdi ke daerah dulu namanya Kutai Kartanegara, di daerah Longiram. 4 tahun di sana. 4 tahun di sana. Kemudian setelah 4 tahun, alhamdulillah saya menyelesaikan 4 tahun, kemudian berniat untuk mengambil spesialisasi. Nah, gitu. Nah, lalu ada dari sekian banyak pilihan spesialisasi, saya mengambil pilihan karena saya memang dasarnya adalah senang yang dengan tindakan, gitu, dengan tindakan. Maka saya mengambil spesialisasi waktu itu bedah. Bedah saya mengambil lagi ke Jogja, ke Gama, ke UGM, dan menyelesaikan selama 5,5 tahun. 5,5 tahun. Kemudian setelah kembali sebagai dokter spesialis bedah, saya sempat mengabdi dulu 2 tahun di Rumah Sakit Parikesit Tenggarong dulu. Kemudian mendapat tawaran untuk bergabung dengan Rumah Sakit Pertamina. Nah, jadi saya masuk ke Rumah Sakit Pertamina itu pada tahun 2005. 2005 saya mulai bergabung dengan Rumah Sakit Pertamina, masuk betul-betul sebagai pekerja dan sebagai dokter spesialis bedah. Ya, jadi 2005 saya masuk sebagai dokter spesialis bedah. 2007 itu saya diamanati sebagai kepala kamar bedah. 2007 selama 10 tahun. Jadi 2007 sampai 2017. 2017 kemudian saya diangkat menjadi wadir medis. Wadir medis 2017 sampai 2020. Dan sejak 2020 sampai sekarang itu sebagai direktur. Pada saat itu memang sebetulnya lagi dalam tanda kutip lagi asik-asiknya sebagai dokter spesialis bedah lah. Nah, tapi saya berpikir bahwa kalau sebagai dokter spesialis bedah saja atau dokter spesialis lah, itu memang lingkup
kerja kita memang cukup terbatas. Jadi kita biasanya apa yang kita lakukan adalah bagaimana menangani pasien gitu ya. Kemudian bagaimana memberikan hasil layanan yang terbaik gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir ada hal-hal seperti kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bisa kita kita perkuat lagi untuk memberikan dampak yang lebih luas lagi terhadap karyawan. Nah, kalau mau seperti itu, maka mau tidak mau kita harus masuk ke manajerial. Kalau di manajerial, maka kita punya kesempatan, kita punya kewenangan gitu untuk kemudian membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah regulasi yang nanti dampaknya bisa lebih luas, skopnya bisa lebih luas satu rumah sakit. Itu pada saat itu saya masih awal ditawari sebagai wadir medis. Nah, apalagi sebagai direktur. Nah, direktur tuh tanggung jawabnya memang besar. Tapi kesempatan kita untuk melakukan perbaikan, melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik itu sangat besar. Nah, jadi dasar saya dulu motivasi adalah bagaimana caranya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai dokter spesialis bedah dengan lingkup yang tertentu, tapi kalau saya ingin bermanfaat lebih besar lagi, maka saya harus masuk ke manajerial. Maka saya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Nah, itu mungkin sebagai dasarnya. Mungkin yang tidak banyak tahu adalah bahwa saya sebetulnya cukup sensi ya kalau orang bilang itu ya. Peka perasaan. Jadi termasuk satu, saya menghindari memang sedapat mungkin menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Itu yang memang kelihatan sebagai direktur kesannya kan kayak seperti sangar gitu ya, tegas. Tapi sebetulnya dalam satu sisi ada hal-hal kadang-kadang yang saya berusaha menghindari gitu, yaitu jangan sampai satu mengecewakan, yang kedua adalah merugikan gitu. Jadi sedapat mungkin kebijakan-kebijakan itu yang memberi manfaat secara luas ya, itu yang mungkin kalau orang melihat saya sebagai direktur kesana begitu, tapi sebetulnya saya orang yang ya peka lah, sensi ya. Bisa disebut sensi juga ya. Kalau secara umum mungkin tidak ya. Tapi kalau saya yang seringkali mungkin lebih bersikap tegas adalah kalau saya melihat ada petugas, siapakah itu, yang menurut saya dalam layanan kurang optimal. Jadi ada hubungannya dengan pasien gitu. Tapi kalau hubungan dengan personal saya biasanya tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau saya melihat menurut saya ini kurang optimal, nah itu biasanya saya akan melakukan entah menegur, entah menyiapkan, karena bagaimanapun pasien harus mendapat layanan yang optimal. Bisa dikatakan kan saya termasuk yang jarang marah ya saya. Saya jarang marah ya, karena kadang-kadang marah itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya ya. Jadi apalagi membuat orang jadi sakit hati dan segala macam. Saya lebih suka kalau ada hal yang tidak menurut saya tidak tepat, itu disampaikan saja gitu. Sampaikan bahwa harusnya seperti ini dan segala macam. Menurut saya itu lebih mengena daripada kita eksplosif gitu, marah-marah. Satu, tidak menyelesaikan masalah, yang kedua mungkin bisa jadi tidak tepat dan membuat orang menjadi sakit hati. Nah, itu menurut saya tidak bijaksana ya. Kalau yang pasien menurut saya itu utama ya, karena kita kan di bidang kesehatan, hubungan kita dengan pasien ya, maka ya hubungan dengan pasien itu menurut saya harus prioritas ya. Tentunya memang waktu itu jadi rasanya tidak cukup ya, 24 jam itu. Biasanya yang saya lakukan ya, pekerjaan itu tidak kita bawa pulang memang. Jadi kalau sedapat mungkin pekerjaan saya selesaikan di dalam rumah sakit. Dan kalau ada pekerjaan yang bisa saya selesaikan pada hari itu, maka saya akan selesaikan. Apapun itu.
apakah pakai secara administratif atau harus ada suatu kebijakan, regulasi, saya selesaikan. Sehingga saya tidak menumpuk pekerjaan atau membawa pekerjaan itu sampai ke rumah gitu. Nah, kalau terkait dengan dokter spesialis, saya kira bukan hanya bedah ya. Semua dokter spesialis memang tidak ada istilah lagi ada saatnya tidak menjadi dokter spesialis. Karena dokter spesialis itu harus siap istilahnya 7 kali 24 jam gitu. Jadi kalau dokter spesialis itu memang tidak bisa dilepas. Jadi waktu itu dimanapun dia harus siap sebagai dokter spesialis. Nah, mungkin yang bukan ada sebagai kepala keluarga. Nah, ini yang mungkin harus ada waktu. Biasanya kalau saya hanya di weekend gitu ya. Kemudian kalau malam itu rata-rata keluarga juga sudah ada yang dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita biasanya hanya menemani saja. Tapi yang paling sering hanya di weekend biasanya kita menyempatkan diri. Jadi saya berkumis itu sejak SMA ya. Dari SMA sampai sekarang saya memotong kumis itu hanya 1 kali. Banyak sekali saja. Dan waktu saya potong juga saya menyesal. Karena begitu saya potong kok wajah saya jadi berubah ya gitu. Dan kayaknya saya memang tidak cocok untuk tidak berkumis gitu. Jadi makanya sampai sekarang saya tidak pernah lagi memotong kumis saya. Ya paling dirapikan saja. Oh. Jadi memang dari dulu di ya, trademark. Iya, jadi trademark ya. Saya kira kekuatan RSPB itu kan kekeluargaannya kan tinggi sekali. Kekuatan tinggi sekali. Saya mengalami itu sejak saya sebagai dokter bedah, ya, sebagai wadir medis, kemudian sebagai direktur baik kepada wadir-wadir, kepada chief, ya, pengawas, termasuk kepada pekerja semua itu kan keluarganya enak. Sehingga bisa dikatakan kalau selama ini gitu saya mengalami, walaupun saya ke manapun gitu, baik yang di dalam gedung maupun saya di luar gedung, itu kan tidak ada hambatan ya, tidak ada barrier, tidak ada kendala, mau komunikasi siapapun enak komunikasinya. Nah, mungkin itu yang menurut saya mungkin akan saya rindukan juga ini selama ini. Jadi kekeluargaan, kekerabatan itu sangat tinggi di sini. Nah, itu jadi kekuatan rumah sakit dan membuat saya juga ya jadi berkesan luar biasa itu sebetulnya. Pertama, mungkin saya akan salah satunya adalah kembali sebagai fungsional, sebagai dokter bedah. Karena skill sebagai dokter bedah masih bisa saya pertahankan. Kemudian kalau yang lain mungkin waktu dengan keluarga menjadi lebih banyak ya, gitu. Karena mungkin saatnya juga lebih dekat lagi dengan keluarga, ibadah lebih kencang lagi, gitu. Jadi sudah ada planning sebetulnya nanti jika pensiun seperti apa. Saya kira RSPB ini kan potensi untuk berkembangnya besar sekali. Gitu. Selama saya sebagai direktur 4 tahun saja, itu pengembangan itu dalam tanda kutip mudah sekali kita lakukan karena soliditas antar teman-teman itu tinggi sekali, antusias teman-teman untuk berkembang itu juga tinggi sekali. Jadi saya berharapnya gitu teman-teman pekerja tetap semangat gitu, karena ke depannya tuntutan itu akan lebih besar lagi gitu. Jadi pertahankanlah soliditas, pertahankanlah antusiasme untuk selalu berkembang dan berkembang. Dari saya itu mungkin. Ya. Jadi saya memang senang sekali main bola. Saya memang hobinya bola. Ayah saya dulu pemain bola. Jadi mungkin menurun ke saya. Nah, ini kalau momen ini Bapor Rumah Sakit Pertamina Balikpapan itu untuk tiap tahun kita ada acara kunjungan.
Jadi kita pernah ke Jakarta, kita pernah ke Jogja gitu, pernah ke Makassar gitu. Dan biasanya kita isi dengan pertandingan olahraga. Kalau sepak bola ya bulu tangkis. Nah ini nih saatnya nih waktu kunjungan ke Jakarta ini. Jakarta kita bertanding sepak bola. Dan saya memang hobinya sepak bola. Ini hitanan massal, jadi kita tiap tahun juga biasanya kita akan melakukan kegiatan hitanan massal yang cukup banyak pesertanya. Biasanya antara 150 sampai 200 anak. Nah, fungsi saya di situ, kalau ini saya sebagai dokter bedah gitu, sebagai pengawas. Jadi saya mengawasi tindakan di meja-meja yang melakukan, kemudian juga kadang-kadang melakukan tindakan juga untuk sirkumsisinya atau membantu tindakan sirkumsisi. Ini posisi saya sebagai dokter bedah. Ya. Ini bertepatan dengan saya usia waktu itu 56 tahun. Ya, 56 tahun. Kemudian teman-teman rumah sakit ini buat acara yang luar biasa, menurut saya sangat berkesan sekali buat saya gitu. Jadi disimbolkan seperti panglima seperti panglima perang. Jadi disimbolkan seorang pemimpin gitu, memimpin rumah sakit gitu. Nah ini diarak pakai becak dengan menggunakan pakaian adat dari Kalimantan. Ya, ini pada saat saya ulang tahun yang ke-56. Oh ya, ini dengan Kepala Dinas Kesehatan kita, Dr. Andi Sri Juliarti, atau kita akrabnya biasanya kita panggil Dr. Dio gitu. Beliau ini termasuk yang sangat support dengan kegiatan rumah sakit Pertamina Balikpapan, dan kita juga banyak kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi beliau ini kalau ada kegiatan dan kita undang, wah beliau selalu datang. Jadi kerjasama kita dengan pemerintah, khususnya melalui Dinas Kesehatan itu sangat erat sekali dan baik sekali. Ini tampilan baru kita nih, lobby. Jadi sebetulnya ini rangkaian dari, bisa dikatakan perubahan tampilan kita secara menyeluruh. Jadi ini selain lobby, kita juga memperbaiki poli-poli. Jadi semuanya kita perbaiki, termasuk rawat inap. Jadi ini dari lobby, kemudian poliklinik rawat jalan, kemudian rawat inap. Kenapa ini kita lakukan? Karena satu, memang tuntutan daripada pelanggan. Jadi itu satu. Yang kedua, usaha kita adalah bagaimana untuk memberikan kenyamanan lebih kepada pasien-pasien kita. Jadi tampilan kita, kalau kita melihat benchmark ke tempat-tempat lain, itu kan tampilan itu tidak istilahnya stereotip butut rumah sakit lah istilahnya. Tidak lagi gambaran tipikal rumah sakit, itu tidak. Tapi sudah tampilannya seperti hotel ya, seperti orang kalau masuk itu nyaman gitu ya, tidak seperti betul-betul merasa kayak di rumah sakit. Nah, dasar-dasar itu, tuntutan dari pasien khususnya, itu yang membuat kita berupaya untuk merubah tampilan. Jadi ini kita betul-betul pinginnya bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi ini hanya sebagai salah satu contoh aja untuk lobby kita. Tapi sebetulnya rangkaiannya, poli-poli kita juga kita perbaiki sampai ke rawat inap ini. Ini kita perbaiki semua. Oke dokter, terima kasih banyak. Ya. Sudah mengabdi untuk Rumah Sakit Pertamina Balikpapan selama jalan 4 tahun ya. Ya. Terima kasih sumbangsi dokter, segala sesuatu yang dokter telah berikan kepada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, dan semoga kedepannya dokter tetap sukses selalu. Amin, dan tetap amin. harapannya bisa lanjut lagi di sini. Amin. Ya, demikian juga harapan saya, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan harusnya bisa lebih berkembang lagi ya, karena mendatang ini maka isu yang terbesar dengan adanya IKN, kemudian
proyek-proyek kilang yang diperbesar, dan kita sebagai salah satu selain membackup IKN, kita juga membackup proyek daripada Pertamina. Nah, itu menuntut kita untuk selalu berkembang, ya, selalu berinovasi dengan layanan-layanan, memenuhi tuntutan-tuntutan daripada pelanggan, dan itu harus berjalan setiap waktu. Jadi bagaimana istilahnya rumah sakit itu bukan hanya sustain, bukan hanya bertahan, tapi dia harus grow terus berkembang terus. Dan RSPB mempunyai potensi sangat besar untuk seperti itu. Nah, saya berharapnya ke depan RSPB akan semakin baik lagi. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, terima kasih banyak. Thank you ya.